Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai tutorial aplikasi penelusuran referensi dan pengelolaan Mendeley. Kami beranggota, saya sendiri, Yasmina Diva Putri, NRP 503121104 dari Departemen Manajemen Bisnis. Dengan rekan saya, Saya Yunida Rindi, 50312111057 dari Departemen Manajemen Bisnis. Lalu saya Horidatul Hulaida dengan NRP 50312111065 dari Departemen Manajemen Bisnis. Saya Aminatul Alia dengan NRP 50312111074 dari Departemen Manajemen Bisnis. Oke, yang pertama-tama, apa yang dimaksud dengan kredibel? Jadi, menurut KBBI, kredibel memiliki arti dapat dipercaya. Jadi, di sini tuh kita bisa melihat bahwa kredibel itu dapat dipercaya dan mengapa harus menggunakan referensi kredibel. Jadi, alasan kita harus menggunakan referensi kredibel adalah pertama dengan menggunakan referensi kredibel itu dapat dipercaya. Jadi apabila kita menggunakan referensi tersebut untuk misalnya contohnya skripsi, kita apabila ditanyakan dengan dosen itu data-data tersebut itu sudah divalidasi sama lembaga-lembaga resmi atau lembaga-lembaga yang diakui. Lalu selain itu kita dapat mempertanggungjawabkan referensi kredibel tersebut. Jadi karena referensi kredibel itu terbitkan sama lembaga resmi atau lembaga yang diakui oleh orang lain, itu kita bisa tahu udah pasti bahwa data-data tersebut itu valid dan dapat kami pertanggungjawabkan. Dan selain itu dapat dilacak. Jadi kita bisa orang-orang lain yang membaca skripsi kita, misalnya contohnya atau karya ilmiah kami, bisa melacak sumber-sumber referensi itu sendiri dan tanpa mempertanyakan kepada pembuat karya ilmiah tersebut. Jadi kita bisa melihat dari DOI-nya itu, dari ISBN, lalu ISSN, dan lain-lain. Lalu suatu jurnal yang diterbitkan oleh suatu lembaga penerbit tertentu yang berada di bawah lembaga perguruan tinggi maupun non-perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi dari suatu lembaga yang berhak mengeluarkan akreditasi tersebut. Jadi contohnya yang saya ambil adalah Elsevier. Jadi Scopus-nya mempunyai tingkatan mulai dari kuartal 1 sampai kuartal 4 atau singkatannya Q1, Q2, Q3, dan Q4. Jadi semakin tinggi suatu kuartalnya itu, semakin berkualitas jurnalnya. Jadi sebisa mungkin kita mencari jurnal yang memiliki akreditasi Q1. Berikut saya akan memberikan contoh website-website sama yang dapat kalian cari jurnal-jurnalnya. Jadi bisa dicari di Science Direct, bisa di DOAJ, sama di Elsevier seperti yang saya bilang sebelumnya. Lalu kalau di Indonesia bisa menggunakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Lalu ini Google Scholar, yaitu tempat di mana orang-orang banyak populer datang ke sini untuk mencari di Google Scholar. Lalu juga ada Microsoft Academic, ada Sage Journals, ada ResearchGate, sama Academia Edu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial penelusuran referensi yang kredibel. Jadi saya di sini akan menggunakan platform yang biasa saya gunakan, yaitu Publish dan Paris. Sudah terlihat? Jadi langsung saja saya masuk ke tutorialnya. Jadi di sini misalnya saya mencari jurnal dengan kata kunci inflasi. Jadi di sini saya akan mencari di Google Scholar, lalu saya ketikkan keywordnya yaitu inflation. Setelah itu untuk sumber yang aktual,
yang digunakan adalah 10 tahun terakhir, jadi saya mencarinya dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Setelah itu maximum number of result-nya, saya memilih 100 untuk mempersingkat waktu. Langsung diklik di button search. Ya, di sini sudah muncul beberapa jurnal yang citasinya sudah terbilang banyak dan ini ranknya sesuai dengan kesesuaian dari kata kunci yang sudah kita masukkan tadi. Lalu langsung saya klik di rank pertama. Nah, ini langsung masuk ke website dari jurnal yang sudah saya klik tadi, yaitu di Oxford Academic. Nah, di sini sudah terbukti kredibel karena sudah ada link di OI-nya dan publish tanggal 1 Oktober 2015. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley. Untuk yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi Mendeley itu digunakan untuk mencari referensi dengan cepat berdasarkan kata kunci tertentu dan juga memudahkan pembuatan citasi dan daftar pustaka dengan berbagai format. Bagaimana cara menggunakan Mendeley? Maka tahap yang pertama itu kita dapat mengunduh aplikasi Mendeley pada desktop di www.mendeley.com. Lalu, kita dapat memasang aplikasi Mendeley yang sudah diunduh dengan mengikuti step-stepnya dengan mengklik next untuk melanjutkan. Dan kita dapat menjalankan aplikasi Mendeley dan dengan melakukan registrasi akun dan memasukkan email serta password kita ke dalamnya. Selanjutnya saya akan melakukan tutorial bagaimana cara memasukkan sumber atau referensi ke dalam aplikasi Mendeley secara langsung. Yang pertama, di bagian Create Folder, kita dapat melakukan penamaan pada folder kita. Karena jurnal yang akan kita pilih adalah jurnal manajemen, maka kita menamakannya dengan nama manajemen. Untuk itu, kita bisa langsung menambahkan atau add files. Kita dapat memilih modul atau jurnal yang akan kita pilih, dan dapat membukanya. Di sini akan terlihat bagaimana identitas dari jurnal atau modul tersebut, dari tahunnya, volume isu atau halaman, serta abstrak-abstraknya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan Mendeley ke Word dan menggunakannya untuk daftar pustakanya. Jadi di sini ada Mendeley-nya, lalu saya memakai Mendeley Reference Manager. Jadi Mendeley ini ada dua jenis, yakni Mendeley Reference Manager dan Mendeley for Desktop. Lalu kita buka di Tools, lalu install Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, nanti langsung muncul seperti ini, lalu get it now. Setujui semua untuk Microsoft Permission-nya. Lalu continue. Kemudian akan muncul seperti ini, lalu bisa di-open langsung di Word-nya. Jadi nanti dari sini bisa terlihat seperti ini, lalu nanti langsung ke Trust This Add-in. Nanti bakal langsung masuk ke References, lalu garis kita buka Mendeley site-nya. Kemudian nanti akan disuruh login, setelah itu akan bisa muncul beberapa jurnal yang sudah dimasukkan. Jadi kita bisa milih citation style-nya. Saya memilih APA 7 edition, American Psychological Association. Lalu seumpama kita memasukkan salah satu kalimat dari suatu jurnal. Seperti ini saya telah memasukkan beberapa jurnal.
Kita milih salah satu kalimat dari jurnal ini. Lalu kita kembali ke Word-nya dan mencoba memasukkan kalimatnya. Dari sini kita bisa langsung mencari dari references-nya. Kita ambil tadi dari jurnalnya Dewi S. Haryanto A. Manajemen C. Berarti kita akan masukkan citasinya. Langsung insert one citation di sebelah kalimatnya. Jadi ini sudah tersambung dengan bibliografinya nanti. Lalu kita bikin daftar pustaka. Kemudian kita bisa langsung insert bibliografi. Ini nanti bisa langsung muncul, karena ini nanti ada tulisan your bibliography will be inserted at your cursor location, berarti tandanya sudah ada yang terhubung dengan Mendeley. Nanti akan langsung otomatis muncul untuk daftar pustakanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.